Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we are going to talk about the sixth meeting, ya. We are going to talk about hardware. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, hardware ini berarti itu lawan katanya dari software ya. Ada software, ada hardware. Kalau software itu berhubungan dengan perangkat lunak, kalau hardware dari segi namanya kita udah ketahuan ini berhubungan dengan yang namanya perangkat-perangkat keras yang ada di dalam komputer. Oke. Hardware is a physical equipment of computer system. It can be divided into two categories. Ada dua kategoris dari hardware itu ya. Ada input devices, ada output devices ya. Ada input berarti ada outputnya. Nah, we talk one by one. Nah, yang namanya input devices itu adalah computer devices that is used to input the data into computer system. Jadi, kalau yang namanya input berarti kan masukan ya, dia menginput data ke komputer. Artinya dari luar ke dalam ya, ada alat-alat yang berhubungan dengan input atau masukan ya. Jadi, apa yang termasuk ke dalam input devices? Nah, that belong to the input devices. The first one is text input devices. Ada jenis keyboard ya. Keyboard artinya kan kita memasukkan data dari luar. File yang kita ketik itu kan kita inputkan ke dalam keyboard. Kemudian nanti akan diproses di dalam komputer atau PCs-nya ya. So, the first one is called as a text input devices atau keyboard. Ya, a device to input a text that characters by depressing buttons referred to as a key, similar to a typewriter. Jadi kita masukkannya dengan memencet tombol yang ada di dalam PCs kita tadi ya. So, the most common English language key layout is the QWERTY layout. Nah, ini jenis yang umum kita sering gunakan pada screen keyboard kita ya, QWERTY layout namanya. Ini contoh gambarnya ya. So, the next one, input itu masuk ke dalam pointing devices. Artinya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menunjuk. Apa yang kita gunakan untuk menunjuk? Yaitunya mouse ya. Oke, ada mouse. In computing, a mouse or plural mouse devices is a pointing devices that function by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface ya. Jadi mouse itu menunjuk alat tunjuk yang gunanya mendeteksi dua gerakan dimensi ya yang mensupport surface-nya. Artinya dia nanti sebagai alat tunjuk ya. Ini kan kita menggunakannya kemudian dimasukkan ke dalam sistem komputer, nanti dia akan bergerak sesuai dengan perintah kita ya. Oke. That's what we call as a pointing devices. And the next is ada pointing devices yang disebut dengan trackball. Nah, jadi kita nggak hanya mengenal yang namanya mouse saja. Ini juga termasuk ke dalam jenis mouse, tapi ini bukan mouse biasa. Ini disebut dengan trackball. Kata kuncinya itu dia ada di sini, ada ball-nya di sini ya, trackball. Jadi bedanya dengan mouse yang biasa, di sini ada balls-nya ya. Ini juga termasuk dalam pointing devices. Expose protruding ball house in a socket that detect rotation about 2 axes. Jadi dia bisa menggerakkan akses dua arah gitu ya. Ini ditemukan pertama kali oleh si Tom Cranston dan Fred Longstaff as a part of Royal Canadian Navy's data systems ya. 11 years before the mouse was invented. Jadi 11 tahun yang lalu trackball ini baru ditemukan untuk mempermudah melakukan sebagai alat tunjuk dalam komputer atau PCs ya. Oke. The third one, ada yang disebut dengan gaming devices ya. Apa itu gaming devices? Yang biasa kalian gunakan untuk bermain games ya. It's called as joystick. Jadi ada joystick di sini. It is a general control devices that consists of handheld stick that pivots around one end. Jadi bisa digoyang-goyangkan seolah-olah kita bisa
apa namanya ini berada dalam 2 dimensi ya. Oke, atau juga berasa di dalam 3 dimensi atau 2 dimensi, seolah-olah kita berada dalam games tersebut, soal kita apa namanya ini masuk ke dalam games tersebut. Oke. Kemudian the next ada image, ada video input devices ya. There are 2 common input devices in this type. First is image scanner ya, ada image scanner. Kenapa dia disebut dengan input? Karena kan kita memasukkan kertas ke dalamnya, kemudian nanti dia akan mengeluarkan luaran ya, yang disebut dengan scan PDF-nya ya. Kita men-scan sesuatu, kemudian nanti hasilnya ada dalam bentuk PDF-nya. Oke. Jadi cara kerjanya itu dia provide input by analyzing image, printed text, handwriting, or an object. Ya, jadi that's about image video input devices atau yang biasa kita kenal dengan image scanner. Oke. Kemudian ada webcam ya, webcam. Nah, webcam ini apa? Webcams are video capturing devices connected to computers or computer network, often using USB, or if they connect to network, Ethernet, or Wi-Fi. Jadi sebagaimana kita udah tahu ya, kalau yang namanya webcam ini, dia akan menangkap apa namanya ini gambar atau video, yang membuat video, kemudian dia akan dihubungkan melalui komputer, jaringan komputer atau USB juga bisa, kemudian dihubungkan dengan internet atau WiFi juga bisa ya. Oke. They are well known for their low manufacturing cost and flexible applications. Jadi ini sejenis alat keamanan yang bisa kita gunakan dalam apa namanya ini membuat video secara tersembunyi. Oke. And the next one, there is also called as audio input device. Audio, namanya aja audio ya, berarti yang berhubungan dengan suara ya, alat-alat yang berhubungan dengan suara. Audio input devices, one example-nya itu adalah mikrofon ya, mikrofon. Kenapa itu disebut dengan audio devices? Karena dia mengeluarkan suara ya. Oke. Microphone, sometimes referred to as a mic or mic, it is an acoustic electric transducer or sensor that converts sound into an electric signal. Jadi dia menghasilkan suara karena dihubungkan dengan acoustic to electric transducers ya, dan berhubungan dengan electric signal ya. Oke. Jadi microphones are used in many applications such as telephone, banyak digunakan juga dalam berbagai aplikasi yang lainnya ya. Ada telepon, ada tape recording, ada hearing aids, ada motion picture production, ada live, ada recording, audio engineering, ada juga bisa digunakan di radio, kemudian televisi, broadcasting, dan juga dalam komputer untuk merecord suara, VoIP, and for non-acoustic purpose such as ultrasonic tagging ya. Oke. Well, kemudian ada output devices. Tadi ada input, kemudian ada output ya. Kalau output berarti keluarannya ya, alat-alat yang berhubungan dengan keluaran dari PCs atau komputer kita. Apa yang bisa kita keluarkan dari PCs-nya itu, misalnya seperti ini. Ada contohnya printer. Kalau printer kita kan sudah memasukkan datanya, kemudian diolah dalam sistem komputernya, kemudian dicetak. Berarti ada outputnya, ada keluarannya gitu ya. So salah satu contoh output devices dalam PCs itu adalah printer ya. In computing, a printer is a peripheral which produce a hard copy atau permanent human readable text or a graphic. Jadi dia memproduksi hasil print out atau hard copy-nya ya of a document stored in electronic forms, usually on physical print media such as paper or transparencies ya. Oke, jadi itu one of example of output devices.
The next one, ada output devices juga yang berhubungan dengan audio output devices ya. Kalau yang tadi input devices, mikrofon ya, kita memasukkan suara ke dalam sebuah alat mic. Kemudian nanti hasilnya suaranya itu kedengaran gitu. Jadi kalau mikrofon itu input devices yang berhubungan dengan audio input devices. Tapi kalau yang ini audio output devices, jadi dari suara yang sudah ada kemudian keluar gitu, outputnya seperti apa gitu, ya. Di sini contohnya adalah ada speaker, ya. Kenapa speaker termasuk ke dalam audio output devices? Karena kan dia memproduksi suaranya nanti. Suaranya itu kita dengarkan, ada alat, ada bendanya, speaker, kemudian kita cuma mendengarkan. Jadi itu adalah luaran ya. Oke. Computer speaker or multimedia speaker are external speaker, commonly equipment with a low power internal amplifier. Kalau ini ya kekuatannya low ya, low profile internal amplifier. Oke. Kemudian the second one itu ada headset ya, headset. Nah, kenapa headset juga termasuk ke dalam output devices ya? Karena dia kita mendengarkan suara kan, ada sumber bunyi dari headset tersebut, kita dengarkan melalui telinga kita. Oke, kenapa itu disebut dengan output devices? Oke. Jadi headset, headphone yang kita gunakan ya, headphone are a pair of small loudspeaker or less commonly a single speaker with a way of holding them close to users' ears and means of connecting them to signal sources such as audio amplifier, radio, or CD players. Jadi kita mendengarkannya melalui headphones ya, makanya dia ada sumber bunyinya, kita cuma mendengarkan, makanya dia disebut dengan output atau keluaran ya, alat luaran yang berhubungan dengan sounds tadi. Oke. Nah, jadi itu dia yang termasuk ke dalam golongan hardware ya, perangkat-perangkat keras yang bisa kita lihat di dalam sebuah computers. Oke, di sini ada exercise meeting 6 ya. You can answer it by yourself ya. Hati-hati. Hardware can be divided into two categories. Mention that. Nah, yang mana dia? Input and also output devices ya. Oke, silahkan kalian lanjutkan sampai dengan number 5. Okay, class, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.